Halo semuanya, selamat datang kembali di channel New Monster. Hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang bisa dianggap underrated. Namun pada kenyataannya, film tersebut mendapatkan banyak ulasan positif dari berbagai kalangan. Film ini dibuat sebagai mockumentary found footage. Hampir-hampir mirip lah dengan Cloverfield dari segi pengambilan gambar. Dan filmnya berjudul Troll Hunter. Menceritakan tentang sekelompok siswa yang sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan hewan beruang secara misterius. Tetapi di sana mereka mengetahui bahwa ada banyak hal berbahaya lain yang sedang terjadi. Jadi ceritanya, pada tanggal 13 Oktober tahun 2008, pemerintah setempat di negara Norwegia menerima sebuah paket yang di dalamnya terdapat 2 harddisk yang berisi rekaman milik sekelompok mahasiswa dari Volda University College. Selama 1 tahun, sebuah tim investigasi ditugasi untuk menyelidiki tentang rekaman tersebut. Dan dari hasil penyelidikan, diambil kesimpulan kalau seluruh hal yang ada di dalam rekaman itu semuanya asli, bukan rekayasa. 3 orang mahasiswa yang bernama Thomas, Johanna, dan juru kamera yang bernama Kjell. Mereka berangkat dari kampus ke pegunungan Volda untuk membuat film dokumenter tentang para pemburu beruang. Yang kabarnya beruang-beruang itu dibunuh secara ilegal. Di negara Norwegia itu, semua perburuan beruang itu diatur secara ketat oleh negara cuy. Makanya begitu terdengar kabar banyak beruang yang dibunuh, semuanya pada heboh. Nah, setelah sampai di lokasi, mereka bertemu dengan seorang pemburu yang bernama Hans. Dan juga mereka mewawancarai beberapa pemburu lokal yang lain. Semuanya berkomentar rata-rata sama. Mereka mengatakan kalau pembunuhan terhadap beruang itu dilakukan oleh para pemburu ilegal. Ada juga yang mengatakan kalau jejak-jejak beruang yang ada di sana terlihat sangatlah aneh. Tapi pernyataan para pemburu berbeda dengan pernyataan dari Kepala Dewan Marga Satwa setempat yang bernama Finn. Finn mengatakan kalau yang dikatakan oleh para pemburu tentang jejak beruang yang dipalsukan itu semuanya adalah bohong. Yang mati mayat beruang, pastinya yang ada di sini juga jejak beruang. Namun karena merasa ada yang aneh, para mahasiswa ini lalu mencoba mengikuti salah satu pemburu, yaitu si Hans. Para siswa ini lalu mencoba untuk mengikuti Hans dalam upaya untuk tetap melakukan wawancara. Tetapi Hans terus saja menolak mereka. Thomas, vi fra Høgskolen i Volda. Bare still deg et par spørsmål. Kom dere vekk. Innom litt sent. Setelah selalu gagal, para siswa ini akhirnya berhasil mengikuti Hans yang menyeberang ke sebuah pulau. Dan pada sore harinya Hans kembali lagi ke dalam hutan. Pada suatu titik mereka melihat mobil Hans yang terparkir. Dan gak berapa lama setelah itu mereka juga mendengar raungan yang mengerikan. Hans kemudian datang dan berlari ketakutan. Dalam keadaan panik, Thomas diserang oleh sesuatu. Thomas pada akhirnya berhasil diselamatkan dan para siswa ini dimasukkan ke dalam mobilnya si Hans. Di dalam mobil, Thomas mengungkapkan bahwa dia merasa kalau dirinya telah digigit oleh sesuatu. Setelah itu, para siswa juga menemukan kalau kendaraan yang mereka bawa tadi sekarang sudah hancur dan terbalik. Hans mengakui kalau selama ini dia bukannya berburu beruang, melainkan makhluk legenda yang bernama troll. Mendengar hal itu, para siswa gak percaya. Namun dengan apa yang baru aja mereka alami, mereka terpaksa mengiyakannya. Para siswa kemudian bertanya apakah mereka dapat bergabung dengan Hans dan merekam aktivitas perburuannya. Dengan berat hati, Hans setuju. Tapi dengan syarat mereka harus melakukan apa yang dia instruksikan selama perburuan. Keesokan harinya sebelum memulai perburuan, Hans sempat bertanya apakah di antara kalian ada yang percaya pada Tuhan atau Yesus. Para siswa menjawab, tidak ada cuy. Nah, si Hans ini hanya ingin memastikan, karena menurut legenda, troll dapat mencium bau atau darah dari orang-orang Kristen. Setelah sampai di tempat kemarin, Hans memerintahkan mereka untuk mandi. Dan setelah itu mengoleskan pakaian mereka menggunakan bau atau aroma dari troll sebagai kamuflase. Under armene og i skrittet. Nei. Så smører dere den over hele kroppen, dette her. Utenpå klærne i tillegg. Skal være med opp i skauen der, så må dere lukte troll, eller så lukter de oss, og da stikker de. Mulig mener, kødder du, eller? Det stinker jo. Ja. Sorry, men det...
16. Dalam perburuannya, Hans menggunakan flash gun, yaitu sebuah senjata yang bisa memancarkan sinar UV yang sangat kuat untuk mensimulasikan sinar matahari, sehingga dapat mengubah troll menjadi batu. Meskipun kadang troll bisa meledak begitu aja, tergantung pada berapa usia mereka. Singkat cerita, para siswa dibuat tercengang ketika Hans berhasil memancing seekor troll raksasa berkepala 3 keluar dari persembunyiannya. Prøve å spore opp trollet og jage det fram. Var det dette du så for deg? Skjønner du? For faen! Dari kejar-kejaran yang mengerikan itu, Hans berhasil mengubah troll menjadi batu. Kom dere bak, biler! Ai, 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 ai. Ai, ai. Sebelum menghancurkannya, Hans menceritakan yang sebenarnya. Hans selama ini bekerja dengan pemerintah untuk membunuh semua troll yang mencoba keluar dari wilayah mereka. Namun karena terus-menerus bekerja tanpa adanya uang lembur, Hans menjadi muak dan akhirnya mengizinkan para siswa ini untuk ikut dan merekam semuanya agar kebenaran ini diketahui oleh publik. Esok harinya datanglah si kepala Dewan Marga Satwa, di mana hal itu membuat para siswa menjadi bingung. Ternyata Finn bekerja untuk Troll Security Service yang disingkat sebagai TSS. Jadi beliau dan Hans yang selama ini merekayasa pembunuhan palsu terhadap beruang. Di sini Finn datang dengan tim untuk membawa bangkai beruang yang sudah dia beli yang kemudian ditaruh di tempat yang diperintahkan, dan juga jejak palsu para pemburu yang dibuat seakan-akan menyerupai aslinya. Semuanya itu dilakukan supaya kesannya di hutan ini terjadi perburuan beruang ilegal. Kenapa mereka melakukan ini? Karena untuk menutupi aktivitas yang dilakukan oleh Hans tadi, yaitu berburu troll yang keluar dari wilayahnya. Setelah Finn marah-marah kepada para siswa karena dia nggak mau ada orang lain di tempat ini dan melakukan syuting, dia pun akhirnya pergi. Dalam wawancaranya, Hans mengungkapkan bahwa pekerjaan Finn adalah merahasiakan tentang adanya troll kepada publik. Sementara dirinya adalah seorang pemburu yang akan membunuh siapapun troll yang mencoba mendekati daerah pemukiman warga. Hans juga menjelaskan bahwa para troll telah bertindak agresif akhir-akhir ini dan mulai meninggalkan wilayah mereka lebih sering dari biasanya. Maka dari itu Hans juga harus mendapatkan sampel darah troll untuk menentukan alasannya. Singkat cerita, esok harinya para siswa kembali menemani Hans untuk berburu lagi. Type troll finnes det egentlig? Hovedgrupper er bergtroll og skogstroll. Tusselad, vintusse. Hva var det grupper her, da? Det er 3 hoder. Nei, det er masse forskjellig. Født på 3 hoder. De utvikler hoder gjennom livssyklusen. De blir ikke født med ett hode, og så vokser de andre hodene fram etter hvert. Dengan menggunakan kambing hidup di jembatan sebagai umpan, mereka mencoba menjebak seekor troll. Ya minimal sampel darahnya lah dapat. Setelah menunggu cukup lama dan kambingnya pun ditambah lagi 2 ekor, trollnya pun akhirnya keluar. Maruk ya, minta 3 ternyata. Gi meg sprøyta. Hans berhasil mendapatkan sampel darah dari troll di atas jembatan. Sampel itu lalu dibawa ke dokter hewan yang bekerja untuk TSS. Tapi ternyata perlu beberapa hari untuk bisa mendapatkan hasil dari sampel tersebut. Sambil menunggu hasil sampel keluar, mereka lalu melakukan perburuan lagi. Selain dari pengamatan di lapangan, Hans juga mengamati koran sebagai media informasi untuk melacak kemunculan troll.
Misalnya, ada jembatan yang tiba-tiba rusak, atau ada hewan ternak yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Hans dan teman-temannya ini lalu mulai menyelidiki sebuah peternakan di mana dikabarkan sejumlah pohon telah tumbang. Ketika diselidiki, Hans dan kru kemudian menemukan jejak troll yang mengarah ke tambang tua yang sudah lama ditinggalkan oleh para penduduknya. Awalnya, Hans memastikan kalau tambang ini aman dan tidak ada troll di dalamnya. Tapi ternyata cuy, ya jelas nggak ada lah. Orang trollnya kan lagi keluar kandang. Kan udah malam jadi mereka keluar. Nah ini manusia masuk. Yang mereka masukin ini sarangnya cuy. Dan bener aja sekumpulan troll kembali ke sarangnya. Sehingga sekarang mereka terperangkap di dalamnya. Her er det ikke bare ett troll som holder til. Flokk, jævla hi. Lu kalau ada di posisi ini pasti mencret di celana cuy, fix. Situasi menjadi lebih tegang ketika Kel, orang yang dari tadi megang kamera, mengaku bahwa dia sebenarnya adalah seorang Kristen. Semuanya jadi auto panik cuy. Karena kepanikan itu, para troll mencium aroma Kel dan menemukan mereka yang lagi pada ngumpet. Dalam kepanikan mereka semua berlari menyelamatkan diri, sampai tiba di pintu masuk tambang yang kini sinar matahari sudah menyinari tempat itu. Namun sayang Kel bernasib buruk, dia ditangkap dan dibunuh sebelum bisa melarikan diri. Singkat cerita, Hans merekrut seorang kameramen pengganti yang bernama Malika. Di sini Malika belum tahu kalau dia akan berburu troll, bukannya singa ataupun hewan lain seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. By the way, Malika adalah seorang muslim. Di sini Hans tidak terlalu yakin tentang bagaimana troll akan bereaksi terhadap Malika nantinya. Di perjalanan Hans menemukan tanda-tanda kemunculan troll raksasa, seperti pohon-pohon yang tumbang, kabel-kabel listrik yang berjatuhan, dan masih banyak lagi. Menurut Hans, kemungkinan kerusakan itu disebabkan oleh troll Jotar, yaitu troll gunung raksasa, yang mempunyai tinggi sekitar 50-100 meter. Nah, pada saat membuat dokumentasi, Thomas mendadak jatuh sakit. Dari informasi sampel darah yang dikabarkan melalui telepon seluler, diketahui kalau sampel darah troll yang kemarin mereka berikan ternyata bisa menyebabkan positif rabies. Yang berarti Thomas sekarang telah terinfeksi rabies oleh gigitan yang dia terima beberapa hari sebelumnya. Tapi tiba-tiba troll raksasa muncul nggak jauh dari tempat mereka. Hans kemudian menggunakan kendaraannya mencoba memancing troll raksasa itu. Jævla blitsen kom på strøm! Di tengah kondisi yang tegang-tegangnya, mereka sempat bertemu dengan seorang seismolog yang tiba-tiba aja muncul minta tumpangan. Dan troll ini sempat menjatuhkan kendaraan mereka. Setelah beberapa kali mencoba selalu gagal, Hans selalu mempunyai percobaan terakhir untuk membunuh troll tersebut, yaitu menggunakan proyektil mirip roket yang bisa mengubah troll menjadi batu.
Setelah kejadian itu, Vin dan agen pemerintah tiba di TKP. Karena nggak mau rekaman mereka disita, Thomas lalu melarikan diri dengan membawa kamera. Dan ketika tiba di pinggir jalan, rekamannya pun terputus. Dan sampailah kita di bagian epilog. Diberitahu bahwa tidak ada satupun siswa tersebut yang diketahui keberadaannya sampai sekarang. Film kemudian berakhir dengan klip berita yang menampilkan wawancara Perdana Menteri Norwegia yang bernama Jens Stoltenberg yang muncul dan untuk mengakui keberadaan dari troll. Hal ini membuat si botak yang ada di sebelahnya menjadi kaget. Dan yang lebih parahnya lagi, pers ataupun halayak umum nggak ngeh dengan pernyataan dari Pak Perdana Menteri tadi. Vi ønsker minst mulig inngrep i norsk natur. Men i Norge det sånn at vi for strøm, men går ikke lenge. Norge har troll, sånn at det kommer til å være behov for flere strømledninger i Norge. Iya. Tamat lah pokoknya cuy. Well, gimana, seru ya? Menurut gue seru banget. Dengan poin 7 di IMDb pastinya. Film ini menjelaskan asal-usul kenapa bagaimana troll bisa eksis dijelaskan cukup baik. Dan juga jenis-jenisnya sangat jelas dijabarkan di filmnya. Ada beberapa hal kecil yang masih kurang. Ya, tapi dengan kualitas tahun 2010 ini udah gacor cuy. Dan rekomen banget buat kalian tonton. So, sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Counting to something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better.